Video ini menceritakan kisah seorang pemuda, pendatang baru di Kampung Pelita. Namaku Edo. 7 tahun lalu, aku datang ke kampung ini dengan harapan dan sedikit kecemasan. Kampung Pelita, begitu orang menyebutnya, adalah tempat yang kental dengan nuansa keagamaan Islam. Namun, di balik kesalehan para penduduknya, aku melihat potensi yang belum tergali, semangat yang perlu diarahkan, dan kemajuan yang terasa stagnan. Setiap malam, saat bintang mulai bertaburan di langit gelap, aku duduk di teras rumah, memandang musola yang menjadi jantung aktivitas kampung, dan merenung. Bagaimana caranya agar kampung ini tidak hanya lestari dalam tradisi, tetapi juga tumbuh berkembang, berinovasi, dan memberikan manfaat lebih luas bagi penghuninya. Pendatang baru. Langit sore perlahan berubah menjadi jingga ketika Edo pertama kali memasuki kampung itu. Jalan kecil yang dilaluinya masih berupa tanah, dan di beberapa bagian terlihat genangan air bekas hujan siang tadi. Pohon-pohon besar berdiri di pinggir jalan, membuat suasana kampung terasa sejuk dan tenang. Edo berjalan sambil membawa tas ransel yang tidak terlalu besar. Ia berhenti sejenak di sebuah persimpangan kecil. Dari sana terlihat sebuah musola sederhana dengan cat yang mulai memudar. Di atas atapnya berdiri pengeras suara yang tampak sudah lama digunakan. Edo menatap musola itu cukup lama. Di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Tempat ini terasa berbeda, gumamnya pelan. Suara orang-orang tertawa tiba-tiba terdengar dari arah kiri jalan. Edo menoleh. Di sana ada sebuah warung kecil dengan bangku panjang dari kayu. Beberapa warga sedang duduk sambil minum kopi. Salah satu dari mereka melihat Edo berdiri sendirian. "Mas," panggil seorang bapak. Edo sedikit terkejut. "Iya, Pak. Sini duduk dulu." Edo berjalan mendekat lalu duduk di salah satu bangku kayu. Seorang bapak yang rambutnya sudah mulai memutih menatap Edo dengan ramah. "Mas baru ya di kampung ini?" Edo mengangguk. "Iya, Pak. Saya baru pindah beberapa hari." "Nama siapa, Edo?" Bapak itu mengangguk sambil tersenyum. "Saya Pak Hasan." Seorang pemuda yang duduk di sampingnya menatap Edo sambil mengangkat alis. "Pendatang ya?" "Iya." Pemuda itu menyeruput kopinya lalu berkata santai, "Biasanya pendatang tidak betah lama di sini." Edo sedikit heran. "Kenapa begitu?" Pemuda itu menunjuk jalan kampung yang terlihat sepi. Karena kampung ini tidak banyak hiburan. Malam-malam juga sepi. Seorang bapak lain tertawa kecil. "Iya, jam 9 malam saja sudah seperti tengah malam." Semua orang tertawa, namun Edo hanya tersenyum sambil memandang musola di ujung jalan. "Sepi bukan berarti tidak punya potensi," kata Edo pelan. Pemuda tadi menoleh. "Maksudmu?" Edo berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya hanya merasa, kampung ini sebenarnya bisa menjadi tempat yang luar biasa." Beberapa orang saling pandang. Pemuda itu tertawa kecil. "Wah, baru datang sudah punya mimpi besar." Edo ikut tertawa. "Bukan mimpi besar, hanya perasaan saja." Pak Hasan menatap Edo dengan lebih serius. "Kenapa kamu pindah ke sini, Do?" Pertanyaan itu membuat Edo sedikit terdiam. Ia menatap gelas teh di depannya. "Saya ingin memulai hidup yang lebih tenang." Pak Hasan mengangguk pelan. "Kalau mencari ketenangan, kamu datang ke tempat yang tepat." Tiba-tiba suara azan maghrib terdengar dari musola. Suara itu menggema di seluruh kampung. Edo langsung berdiri. "Pak, saya ke musola dulu." Pak Hasan tersenyum. "Bagus." Musola itu memang jarang sepi saat waktu salat. Edo berjalan menuju musola. Ketika ia masuk ke dalam, suasananya terasa sederhana namun hangat. Lantai keramiknya sedikit dingin. Beberapa orang sudah duduk menunggu iqomah. Edo berdiri di saf paling belakang. Ia menatap sekeliling musola. Ada beberapa bapak tua, beberapa pemuda, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Setelah salat selesai, sebagian orang langsung pulang. Musola kembali terasa sunyi. Edo tidak langsung pergi. Ia duduk di tangga musola sambil memandang halaman yang mulai gelap. Angin malam mulai berhembus pelan. Beberapa pemuda terlihat berjalan melewati musola sambil tertawa menuju warung. Edo memperhatikan mereka. Dalam pikirannya muncul banyak pertanyaan. Kenapa musola ini terasa begitu sepi setelah salat? Kenapa para pemuda lebih memilih nongkrong di luar? Ia menunduk sambil menghela napas. "Terlalu cepat kalau langsung berpikir seperti itu," gumamnya. Namun perasaan itu tetap ada.
Beberapa menit kemudian, Pak Hasan berjalan melewati musola. Ia melihat Edo masih duduk di tangga. "Kamu belum pulang, Do?" Edo tersenyum. "Saya sedang menikmati suasana malam di sini." Pak Hasan duduk di sampingnya. Kampung ini memang tenang. Edo menatap musola di belakangnya. "Pak, musola ini selalu seperti ini. Maksudnya, sepi setelah salat." Pak Hasan berpikir sejenak. "Dulu tidak seperti ini." Edo menoleh. "Dulu lebih ramai." Pak Hasan mengangguk. "Dulu pemuda-pemuda sering berkumpul di sini. Belajar agama, diskusi, bahkan kadang sampai larut malam." Edo terdiam. "Lalu kenapa sekarang berubah?" Pak Hasan menghela napas panjang. "Mungkin karena tidak ada yang menggerakkan lagi." Kata-kata itu membuat Edo terdiam lama. Ia kembali memandang musola kecil itu. Lampunya menyala redup. Angin malam membuat daun-daun pohon bergoyang pelan. Di dalam hatinya muncul sebuah kalimat yang terus berulang. Kalau tidak ada yang memulai, siapa yang akan memulai? Namun Edo langsung menggeleng pelan. "Ah, aku ini baru datang," gumamnya. Pak Hasan menatapnya sambil tersenyum. "Apa yang kamu pikirkan?" Edo ragu sejenak. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya berpikir saja." Pak Hasan berdiri. "Kalau begitu jangan terlalu lama di luar. Udara malam di sini cukup dingin." Edo mengangguk. "Iya, Pak." Pak Hasan berjalan pulang. Edo masih duduk di tangga musola. Langit malam kini dipenuhi bintang. Ia memandang musola kecil itu sekali lagi. Di dalam hatinya muncul sebuah perasaan yang aneh. Perasaan bahwa tempat sederhana ini suatu hari nanti akan menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Edo tersenyum kecil. "Entah kenapa, aku merasa perjalanan besar akan dimulai dari tempat ini." Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah langkah pertama dari perjalanan panjang yang akan mengubah sebuah kampung kecil.